wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyana Labriani. Saya mahasiswi dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, prodi D3 Kebidanan semester 5. Nah, di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang resiko tinggi kehamilan di usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun. Saya akan membahas tentang 4T dulu ya. 4T itu pertama, terlalu muda, yang hamil di bawah usia 20 tahun. Nah, terlalu tua yang hamil di atas usia 35 tahun. Terlalu dekat jarak kelahirannya dan terlalu banyak jumlah anaknya. Akan menjelaskan tentang risiko dari terlalu muda. Nah, pengertian terlalu muda atau premi muda adalah ibu hamil yang pertama hamil di bawah usia atau kurang dari 20 tahun, di mana kondisi panggul belum berkembang secara optimal dan kondisi mental yang belum siap menghadapi kehamilan dan perubahan fisik, dan sebagai peran ibu belum siap. Resiko yang dapat terjadi ketika terlalu muda itu bisa melahirkan bayi yang prematur, terus perdarahan sebelum bayi lahir, terus bayi kecil. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena secara fisik kondisi rahim dan panggul ibu belum siap, dan kalau secara mental ibu belum siap untuk menjadi seorang ibu yang baik, karena harus ada bimbingan atau binaan agar menjadi sesosok ibu yang baik, karena dari mental yang sehat akan menghasilkan anak yang baik dan anak yang sehat. Terlalu muda beresiko bagi ibu dan juga janinnya. Resiko bagi ibu antaranya perdarahan pada saat melahirkan, perdarahan sebelum melahirkan, terus abortus, lahirnya bayi kecil, prematur, preeklamsi, dan kemungkinan kematian. Jadi jika hamil di usia muda itu bisa terjadi keguguran karena kondisi yang stres, takut, cemas, tidak bisa mengurus bayinya, kemudian persalinan yang prematur atau kurang bulan, dan bisa melahirkan bayi berat badan rendah atau BBLR. Mudah terjadi infeksi juga karena belum tentu ibu di bawah usia 20 tahun sudah mengerti paham betul saat merawat bayinya. Dapat terjadi anemia juga karena kemungkinan di usia-usia 20 tahun makannya kurang terjaga dan mengikuti rasa mual muntah itu sehingga tidak bisa melawannya. Kurangnya juga pendidikan dan pengetahuan ibu tentang gizi bagi ibu hamil dan pentingnya tablet FE. Nah, dari kehamilan muda juga bisa menambahkan angka kematian ibu menjadi meninggi karena ibu yang belum siap pada saat melahirkan, perdarahan, dan juga preeklamsi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian terlalu tua. Nah, pengertian terlalu tua adalah ibu hamil yang hamil di usia lebih dari 35 tahun. Nah, pada usia ini organ kandung menua, jalan lahir kemungkinan mengalami kekakuan. Ada kemungkinan besar ibu hamil mendapatkan anak yang cacat atau bayi besar, dan kelahiran yang macet karena memang di usia di atas 35 tahun kemungkinan besar ibu mengalami berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah DM yang menyebabkan anak menjadi bayi besar. Akan terjadi pada ibu hamil usia lebih dari 35 tahun, yaitu hipertensi, kemudian preeklamsi, ketuban pecah dini, persalinan macet, perdarahan, bayi lahir rendah, dan bayi lahir berat badan berat. Nah, kenapa sih nggak boleh hamil di usia 35 tahun? Karena pada usia di atas 35 tahun kondisi ibu sudah melemah. Di saat ibu mengejan akan cepat capek. Kemudian fungsi rahim sudah menurun, kualitas sel telur juga sudah berkurang. Nah, dapat juga menyebabkan komplikasi-komplikasi penyakit seperti hipertensinya lebih tinggi, jadi preeklamsi, kemudian ada DM, akan melahirkan baby giant.
pada bayi ketika ibunya hamil di atas usia 35 tahun itu bisa beresiko pada kecacatan bayi. Kemudian kromosom yang percaya sebagai risiko kehamilan di usia di atas 35 tahun itu adanya kelainan terutama pada pembelahan kromosom. Nah, bayi-bayi yang dilahirkan di atas 35 tahun kemungkinan akan terjadi Down syndrome cukup tinggi, yakni 1:50. Hal ini berbeda pada usia kehamilan di usia subur, yaitu usia 21-30 tahun. Ibu sudah terlanjur hamil di atas 35 tahun ke atas, sering-sering rajin konsultasi kepada dokter, rajin berolahraga, makan makanannya diatur, kemudian istirahat yang cukup, dan minum vitamin serta Fe yang cukup karena untuk menjaga kondisi bayinya dan kondisi ibunya. T yang ketiga yaitu terlalu dekat jarak kehamilan atau jarak kelahiran. Nah, terlalu dekat jarak ini berarti jarak antara kehamilan satu dengan berikutnya kurang dari 2 tahun atau 24 bulan. Nah, kondisi rahim ibu itu belum pulih, waktu ibu menyusui juga belum cukup, dan merawat bayinya kurang, jadi bayinya kurang perhatian dan belum cukup ASI-nya. Yang akan dialami pada terjadinya kehamilan jarak dekat, yaitu pertama keguguran, anemia, bayi lahir belum waktunya atau prematur, BBLR, cacat bawaan, tidak optimalnya tumbuh kembang balita. Nah, ibu harus tahu nih kenapa tidak boleh jaraknya terlalu dekat. Bukannya melarang untuk ibu mempunyai anak banyak, tapi itu karena kondisi rahim ibu belum stabil, kemudian mengakibatkan penyulitan dalam kehamilan saat ininya. Waktu ibu menyusui buat bayinya juga kurang, dan perhatian pada bayinya juga kurang. Selanjutnya yaitu terlalu banyak anak atau grande multi. Nah, adalah ibu yang pernah hamil melahirkan lebih dari 4 kali, kemungkinan akan ditemui kesehatan yang terganggu, kekendoran pada dinding perut, tampak ibu dengan perut yang menggantung, dan fungsi rahim yang sudah berkurang. Terjadi jika ibu melahirkan lebih dari 4 kali, yaitu kelainan letak persalinan atau letak lintang, robekan pada rahim pada kelainan letak lintang, persalinan lama, perdarahan pasca persalinan. Alasan yang perlu diketahui yaitu dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada kehamilan, dapat menghambat proses persalinan seperti kelainan letak, tumbuh kembang yang kurang optimal, berkurangnya energi ibu pada saat melahirkan, menambah beban ekonomi keluarga, dan asuhan pada anak yang diberikan akan kurang. Dan penanganan PATE yaitu dengan KB dan ibu banyak partisipasi dengan masyarakat dan organisasi-organisasi lainnya agar mendapatkan kesibukan dan menghindari atau menjaga jarak jumlah anak. Manfaat yang akan diperoleh dalam menghindari 4T bagi kehamilan yang akan terjadi, kehamilan yang diinginkan, maka proses kehamilannya dan persalinan dilalui dengan aman dan sehat serta rasa bahagia. Ibu yang mempunyai kesehatan reproduksi yang prima memiliki waktu yang cukup untuk merawat diri, bayi, serta keluarganya. Kemudian anak akan tumbuh kembang optimal, sehat, cerdas, dan mempunyai peluang mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan serta perhatian yang lebih banyak dari orang tuanya. Kemudian keluarga mempunyai peluang untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan kesejahteraan. Jadi jangan terlalu dekat, terlalu banyak, terlalu muda, dan terlalu tua ya.